Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsela Libana dengan NIM 220401010053, kelas IT 402, Program Studi Informatika. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil UTS saya untuk mata kuliah analisa berorientasi objek dengan dosen pengajar, yaitu Bapak Catur Nugroho, Eskom, Mkom. Baik, yang saya hormati Bapak eh, Catur Nugroho, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil UTS saya. Baik, untuk slide pertama ada penjelasan mengenai activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat dalam sistem tersebut. Dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak karangan Rosa mengatakan, diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor. Dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Baik, untuk slide selanjutnya, kapan menggunakan activity diagram? Activity diagram mesti digunakan sejajar atau horizontal dengan teknik pemodelan lainnya, seperti diagram use case dan diagram state. Kita bisa menggunakan activity diagram agar dapat memodelkan alur kerja sistem dengan baik. Activity diagram berfungsi juga untuk menganalisis diagram use case dengan cara mendeskripsikan aktor, tindakan yang perlu dilakukan, dan kapan harus terjadi. Diagram ini menggambarkan sebuah algoritma dan pemodelan sekuensial yang kompleks dengan proses paralel. Oke, selanjutnya tujuan activity diagram, yaitu yang pertama ada menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang ketiga, mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Yang keempat, merupakan metode perancangan yang terstruktur, mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DVD. Oke, yang terakhir adalah mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Adapun komponen activity diagram, yaitu yang pertama bisa kita lihat ada pembagian di sini, ada simbol, nama dengan fungsi. Oke, yang pertama adalah terminator, fungsinya untuk permulaan atau akhir program. Selanjutnya garis atau flow line, fungsinya untuk sebagai arah aliran program. Selanjutnya ada simbol preparation, fungsinya untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Selanjutnya adalah simbol proses, yaitu fungsinya sebagai proses perhitungan. Dilanjut dengan simbol input atau output data dengan fungsi proses input atau output data, parameter, dan informasi. Selanjutnya simbol subprogram, yaitu fungsinya untuk permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Selanjutnya simbol decision, yaitu fungsi untuk perbandingan pernyataan penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya adalah simbol on-page connector, yaitu fungsinya untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Dan yang terakhir adalah off-page connector, sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Baik, adapun analisa activity diagram dan user case pada sistem administrasi sekolah yang sebagai berikut ya. Ini adalah contoh activity diagram yang telah saya buat menggunakan aplikasi Draw.io dan UMLab ya. Yang pertama adalah activity diagram. Di sini ada calon siswa dengan sistem ya. Di sini calon siswa langkah-langkahnya adalah mengakses website terlebih dahulu, lalu sistemnya adalah dalam bentuk form pendaftaran, lalu
form pendaftaran tersebut diisi oleh calon siswa dan isi formnya berupa data diri, NISN, dan password. Lalu, ketika sudah diisi, tandanya berarti calon siswa sudah berhasil membuat akun. Nah, ini adalah salah satu proses administrasi sekolah ketika, pendaftaran siswa baru. Selanjutnya adalah langkah keduanya ketika sudah membuat akun, lalu calon siswa harus mengumpulkan berkas yang terdiri dari, yang harus dikumpulkan adalah berkas-berkas nilai rapot semester 1 sampai dengan 5, surat keterangan sehat dan anti narkoba, dan sertifikat pendukung. Dan sistem yang digunakan adalah submit berkas, berupa submit berkas, kemudian akan diterima berkas tersebut oleh panitia PSBB atau panitia siswa baru. Selanjutnya untuk langkah ketiga adalah, sistemnya adalah menampilkan berkas dari website yang tadi sudah dikumpulkan datanya ya. Kemudian panitia PSBB akan menyeleksi berkas dan akan membedakan ya, akan mulai melihat nilai matematika, apabila nilai matematikanya lebih besar dari 90 dan lebih baik akan dimasukkan, akan, dijuruskan ya, akan masuk dengan penjurusan IPA, dan untuk nilai matematika yang kurang dari 90 akan, masuk dengan jurusan IPS. Adapun kuota yang tertera adalah sebanyak 600 siswa, akan ada yang dinyatakan tidak lulus dan ada yang dinyatakan lulus. Baik, untuk selanjutnya langkah yang terakhir adalah, di sini ada calon siswa, panitia PSB, dan kepala sekolah. Jadi ketika calon siswa sudah, dinyatakan lulus oleh panitia PSB yang membuat surat keterangan lulus, akan ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian surat keterangan yang sudah lulus akan ditandatangani dan akan dibagikan hasilnya oleh calon siswa berupa pengumuman. Baik, itulah ada, contoh dari activity diagram yang telah saya buat untuk, berdasarkan pada sistem administrasi sekolah ya, ini berupa pendaftaran siswa baru. Oke, baik, setelah activity diagram akan dilanjut dengan user case ya. Untuk yang pertama adalah pengertian dari user case. User case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara siswa dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Dan selanjutnya adalah fungsi user case pada diagram. Yang pertama ada berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Yang ketiga adalah sebagai jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Selanjutnya, manfaat user case yaitu menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi, menjadikan gambar interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Selanjutnya, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem serta apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan, dan yang terakhir memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Adapun komponen dan simbol user case, yang pertama ada aktor, yaitu sebagai untuk mengidentifikasi himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan user case. Selanjutnya ada dependency, ada generalization, include, extend, association, system, user case, collaboration, dan mode, berdasarkan dengan keterangan-keterangan yang sudah tertera di dalam layar ya. Di sini bisa kita lihat banyak sekali contoh komponen dan simbol user case. Dan selanjutnya adalah user case pada sistem administrasi sekolah yang telah saya buat. Di sini ada 3 aktor, yaitu calon siswa, panitia PSB, dan kepala sekolah, ya. Dan berikut yang berwarna biru adalah contoh, eee, alurnya sistem administrasi sekolah dalam pendaftaran siswa baru. Ada login, kemudian pendaftaran, pendaftaran nilai, penerimaan, pengelola data, jurusan, dan laporan. Baik, itu saja
yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan analisa, activity diagram dan user case pada sistem administrasi sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga, apa yang saya jelaskan dapat mendapatkan hasil nilai yang maksimal dan nilai yang cukup baik. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Seto Nugroho yang terhormat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.